Kalian sudah pernah main gitar ya? Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendah nada dari dawai gitar? Apakah ada pengaruh dari luas penampangnya, senar yang besar, senar yang kecil, ataukah ada pengaruh dari panjang dawainya? Ya, kita akan cari tahu di video berikut ini. Kita saksikan videonya. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita pada video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang gelombang stasioner pada dawai. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah dawai yang panjangnya L. Ya. Ketika terjadi nada dasar atau disebut harmonik pertama, senar itu akan terbentuk gelombang stasioner seperti ini. Ya. Jadi senar yang digetarkan pada saat nada dasar atau harmonik pertama itu terjadi gelombang stasioner seperti ini, ya, di mana sepanjang L ini terbentuk setengah panjang gelombang atau L sama dengan setengah lambda 1, ya. Nah, karena L itu setengah lambda 1, maka lambda 1 itu adalah 2L. Nah, kita tahu F1 frekuensi nada dasar itu adalah V per lambda 1, ya. Maka di sini F1-nya itu adalah V per lambda 1-nya 2L, jadi V per 2L. Nah, itu untuk nada dasar. Kemudian kalau untuk nada atas ke 1 atau disebut harmonik kedua, maka terjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau tadi jumlah perutnya 1, sekarang jumlah perutnya ada 2. Ya. Sehingga akan terbentuk gelombang stasioner seperti ini. Ya. Sehingga sepanjang L ini terjadi satu panjang gelombang. Jadi L sama dengan lambda per 2. Sehingga F2 frekuensi nada atas ke 1 atau harmonik keduanya itu adalah V per lambda 2 atau V per L. Atau bisa kita ganti menjadi 2V per 2L. Ya, sama aja nih ya. Nah, itu untuk nada atas ke 1 atau harmonik kedua. Kemudian untuk nada atas kedua atau harmonik ketiga, di sini terjadi kalau tadi jumlah perutnya ada 2, sekarang perutnya ada 3, ya, untuk harmonik ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini akan terbentuk gelombang stasioner seperti ini, ya. Sehingga sepanjang L ini, L itu terjadi 3 per 2 lambda, ya, ini 1,5 lambda, 3 per 2 lambda 3. Ya. Jadi lambda 3 itu adalah 2L per 3, ya, sehingga lambda 3 itu 2L per 3 kan, maka F3 itu sama dengan V per lambda 3, berarti dibagi 2L per 3, maka F3-nya itu adalah 3V per 2L. Nah, kalau kita lihat di sini ada keteraturan ya, F1 itu V per 2L, F2 itu 2V per 2L, F3 itu adalah 3V per 2L, jadi ada keteraturan V per 2L. V per 2L, V per 2L. Di sini angkanya 1, 2, 3. Jadi ada keteraturan di sini. Ya. Kita bisa meramalkan untuk harmonik keempat atau nada atas ketiga. Ya. Tentu saja di sini menjadi 5V per 2L. Karena 4V per 2L. Karena kalau kita lihat ini 1, 2, 3. Jadi lanjutannya nanti adalah 4. Nah, kemudian jumlah simpul, kalau kita lihat jumlah simpul itu adalah jumlah perut ditambah 1. Karena untuk nada dasar atau harmonik ke-1 itu 1 perut, 2 simpul. Untuk harmonik kedua, 2 perut, 3 simpul. Untuk harmonik ketiga, 3 perut, 4 simpul. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jumlah simpul itu dapat dihitung dari jumlah perut ditambah 1. Patokannya adalah untuk harmonik ke-1 perutnya 1 gitu ya. Harmonik kedua perutnya 2, harmonik ketiga perutnya 3 ya. Jumlah simpulnya tinggal ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat nih keteraturan F1, F2, F3 yang dalam kotak ini ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya F1 banding F2 banding F3 banding dan seterusnya itu sama dengan ya ini 1, 2,
3. Jadi 1:2:3 banding dan seterusnya. Ya. Karena apa? V per 2L-nya sama nih, V per 2L, V per 2L. Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya, kita tidak perlu menurunkan seperti ini. Yang penting adalah kita tahu F1-nya apa. Nah, F1 itu nada dasar dengan rumus V per 2L dan perbandingannya, ya kan? Nah, misalkan kalau kita ingin mencari F2, ya tinggal 2 kali F1. F3 berarti 3 kali F1, gitu ya. Nah, F1-nya itu V per 2L, di mana V itu adalah akar F per mu. Gaya tegangan dawai dibagi mu itu massa persatuan panjang dawai. Ya. Di video sebelumnya kita udah turunkan persamaan ini. Ya. Dan cepat lambat gelombang transversal pada dawai juga bisa digunakan rumus akar F per rho kali A. Ya. Sehingga di sini F1 itu bisa dituliskan sebagai 1/2L akar F per mu. Ya. Atau bisa juga F1 itu sama dengan 1/2L akar F per rho kali A. Nah, kita bisa lihat pada dawai gitar ya, untuk mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi itu bisa diubah dengan cara merubah tegangan dawainya. Misalnya dawai dikencangkan, itu frekuensinya semakin tinggi. Bisa juga menggunakan kawat jenis lain ya, berkaitan dengan massa jenis. Berkaitan dengan luas penampang, antara senar yang besar dengan senar yang kecil itu mempunyai frekuensi yang berbeda. Itu karena dilihat dari persamaan ini. Ya. Jadi makin besar senarnya, maka frekuensinya semakin rendah. Ya. Nah, semakin besar tegangan senarnya, maka semakin tinggi frekuensinya. Panjang juga berpengaruh. Makin panjang dawainya, maka semakin rendah frekuensinya. Semakin pendek senarnya, maka frekuensi semakin tinggi. Jadi kalau senar gitar ditekan di tengah, akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi karena panjangnya dirubah. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh-contoh soal berikut ini. Ya, baiklah kita lihat contoh yang pertama. Di sini diketahui sebuah senar panjangnya 100 cm, massanya 2,5 gram. Ketika dipetik menghasilkan nada dasar 300 Hz. Nah, berapakah gaya tegangan pada senar tersebut? Nah, dari sini kita bisa menghitung mu-nya, yaitu sama dengan M per L, ya, sama dengan berarti 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg dibagi dengan 1 meter. Ya. Ini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Nah, kemudian yang namanya F1 itu sama dengan V per 2L. Gitu ya. Nah, sehingga di sini V-nya sama dengan 2L kali F1. Sama dengan 2 kali 1 kali 300. Ya, sehingga sama dengan 600 meter per sekon. Nah, kemudian kita tahu yang namanya V itu sama dengan akar F per mu. Sehingga F-nya sama dengan mu kali V kuadrat. Nah, kita masukkan mu-nya itu adalah sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 600 kuadrat. Ya. Nah, sama dengan di sini 2,5 kali 10 pangkat min 3, ini 36 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya adalah sama dengan 900 Newton. Nah, itu adalah gaya tegangan senarnya. Atau kita bisa langsung menggunakan persamaan F1 itu, nada dasar itu adalah sama dengan 1/2L akar F per mu. Ya. Sehingga untuk mencari F-nya itu sama dengan, ya, tinggal dikuadratkan. Ya. F1 kuadrat 4L kuadrat mu. Ya. Jadi ini dikuadratkan. Nah,
Sehingga F-nya sama dengan, di sini F1 kuadrat berarti 300 kuadrat, gitu ya, dikali 4 dikali 1 kuadrat dikali mu-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita hitung ini akan menjadi 9 kali 10 pangkat 4. Ya. 4 kali 2,5 adalah 1. Ya. 4 kali 2,5 adalah 10. Jadi ini adalah 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita hitung di sini, ya, akan menjadi sama dengan 900 Newton. Ya. Ini adalah gaya tegangan pada dawai tersebut. Ya, baiklah, untuk contoh soal yang nomor 2, di sini diketahui tali yang panjangnya 1 meter diberi gaya tegangan sebesar 10 Newton, kemudian digetarkan sehingga terbentuk gelombang stasioner. Apabila massa tali itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 kg, berapakah cepat lambat gelombang transversal pada tali tersebut, kemudian nada dasar dan nada atas pertamanya, ya. Kemudian jumlah perut dan simpul saat nada atas pertama, dan jumlah perut dan simpul pada saat nada atas kedua. Nah, yang pertama A, kita bisa menghitung di sini, cepat lambat gelombang transversalnya adalah menggunakan persamaan V sama dengan akar F L per M. Ya, ini ada di video sebelumnya. Sehingga di sini adalah akar dari F-nya adalah 10, L-nya 1, M-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, 10 dibagi 4 adalah 2,5 kali 10 pangkat 3, ya, min 3 naik ke atas. Sama dengan akar dari 25 kali 10 pangkat 2. Ya. Nah, akar 25 adalah sama dengan 5 kali 10 pangkat 1. Jadi ini hasilnya adalah 50 meter per sekon. Ya. Jadi cepat lambat gelombang transversalnya adalah 50 meter per sekon. Kemudian yang B, untuk menghitung nada dasar F1 itu tinggal V per 2L. Ya, rumusnya. 50 dibagi 2 dikali 1. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya adalah 25 Hz. Nah, ini adalah frekuensi nada dasar. Untuk nada atas pertama itu dengan kata lain adalah harmonik kedua, ya. Berarti F2. F2 itu tinggal 2 dikali F1. Karena perbandingannya 1:2, ya. Jadi tinggal 2 dikali 25, ya. Sama dengan 50 Hz, ya. Nah, kemudian untuk yang nomor C, jumlah perut dan simpul pada nada atas pertama. Nada atas pertama itu namanya harmonik kedua, ya. Nada atas pertama atau harmonik kedua, ya. Nah, untuk harmonik kedua berarti ini jumlah perutnya sama dengan 2, seperti ini, harmonik kedua. Nah, jumlah simpulnya tinggal jumlah perut ditambah 1, ya. Jadi 2 ditambah 1. Jadi ada 3, ya. Jadi jumlah perutnya 2, jumlah simpulnya 3. Nah, sekarang untuk mencari jumlah perut dan simpul pada saat nada atas kedua, ya, yang D, ya. Nada atas kedua itu sama dengan harmonik ketiga. Nah, terlihat di sini kalau harmonik ketiga berarti jumlah perutnya sama dengan 3, jumlah simpulnya tinggal 3 itu ditambah 1, ya, sama dengan 4. Jadi untuk nada atas kedua atau harmonik ketiga, jumlah perutnya 3, jumlah simpulnya adalah 4. Nah, itu adalah contoh yang kedua.
Ya, baiklah, untuk contoh soal yang nomor 3 di sini kita punya sebuah senar yang panjangnya 1,25 meter, masanya 2,50 gram atau 2,50 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian senar itu digantungi beban sebesar 2 kilogram ya, pada salah satu ujungnya melalui sebuah katrol. Nah, jadi diberi beban 2 kilogram ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa F-nya, gaya tegangan pada senar tersebut adalah massa beban kali G. Ya. Massa bebannya 2 kg, G-nya adalah 10. Ya. Sehingga di sini adalah 20 Newton. Jadi dawai itu atau senar itu mengalami tegangan 20 Newton. Nah, pertama kita akan menghitung cepat rambatnya, yaitu pakai akar F L per M. Akar dari F-nya adalah 20, L-nya 1,25 dibagi 2,50 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita lihat nih 1,25 dengan 2 dengan 2,50 itu habis ya. Sehingga di sini akan menjadi akar dari, ini 10 pangkat 3, di sini ada 10. Jadi 10 pangkat 4. Cepat rambat gelombang pada dawai ini adalah sama dengan 100 meter per sekon. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung F1 nada dasar, yaitu pakai V per 2L. Ya. V-nya adalah 100 dibagi 2 kali L. L-nya adalah 1,25. Ya. Nah, ini akan jadi 100 dibagi 2,5 ya. 100 dibagi 2,5 itu adalah sama dengan 40 Hz. Nah, setelah nada dasar kita ketahui, maka kita bisa menghitung nada atas pertama ya. Nada atas pertama itu adalah harmonik kedua ya. F2 tinggal kita hitung dari 2 kali F1. Sama dengan 2 kali 40, sama dengan 80 Hz. Jadi yang penting F1-nya diketahui. Ya. Nah, kemudian yang D, kita akan mencari jumlah perut dan simpul untuk nada atas kedua. Nada atas kedua, atau di sini adalah harmonik ketiga. Harmonik ketiga berarti jumlah perutnya sama dengan 3. Ya. Jumlah simpulnya tinggal 3 itu ditambah 1 sama dengan 4. Gitu kan? Jadi di sini untuk nada atas kedua terdiri dari 3 perut dan 4 simpul. Ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisikasi.